Sahabat GKI Klasik Solo, mari mengawali perenungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan berikan, dan biarlah kami berpedoman pada firman-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo tentu pernah melihat simbol seperti ini ya. Nah, atau seperti ini. Atau seperti ini. Ya, walaupun berbeda-beda, itu semua menyimbolkan cinta. Nah, memang setiap orang itu memiliki beragam ekspresi cinta. Nah, kita akan belajar dari Marta dan Maria. Kita akan membaca kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Pada suatu kali, Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Marta di Betania. Betania adalah sebuah desa di lereng Bukit Zaitun dan tidak jauh dari Yerusalem. Marta dan Maria adalah adik dari Lazarus yang pernah dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saja kunjungan Tuhan Yesus disambut dengan hangat oleh Marta dan Maria. Marta segera melayani tamunya, karena itulah bahasa kasihnya Marta, pelayanan dan keramah tamahan. Itulah cara Marta mengekspresikan cintanya kepada Tuhan Yesus. Alkitab tidak menyebutkan pelayanan apa yang dilakukan Marta, namun diasumsikan itu adalah menyiapkan jamuan makan, karena dalam tradisi Yahudi, kehadiran tamu tidak lepas dari jamuan makan. Alkitab mencatat tradisi tersebut misalnya ketika Abraham menjamu 3 orang tamunya, Kejadian 18. Atau ketika Ishak menjamu rombongan Raja Abimelek. Nah, itu di dalam kitab Kejadian 26. Dan juga kalau sahabat ingat, Simon, seorang Farisi pernah mengundang Yesus ke rumahnya. Di situ juga ada jamuan makan. Bahkan ketika tamu itu adalah seorang asing, orang Yahudi pun akan menjamunya dengan jamuan makan dengan baik. Karena mereka juga memiliki tradisi yang disebut Hanasat Orchim. Nah, itu adalah tradisi untuk memberi tumpangan dan makanan bagi orang asing atau orang yang kelaparan. Dan tradisi tersebut dianggap sebagai mitzvah atau perintah Tuhan yang patut untuk dipatuhi. Dan itulah rupanya yang dilakukan oleh Marta. Selain menjalankan tradisi, dia juga menyatakan itu sebagai ekspresi cintanya untuk dia memastikan bahwa tamu-tamunya itu diperhatikan dan dilayani dengan baik. Lain halnya dengan Maria, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, di zaman itu apa yang dilakukan Maria sebenarnya tidak lazim, karena lazimnya perempuan itu tidak ikut menyambut tamu dengan cara mengobrol dengan mereka. Itu adalah bagiannya laki-laki. Perempuan tugasnya di dapur, menyiapkan jamuan makan. Dan kita juga melihat bahwa Maria tidak mengambil posisi duduk sejajar dengan Tuhan Yesus untuk nantinya akan menemani makan bersama-sama. Posisi yang diambilnya adalah posisi duduk di dekat kaki Yesus. Dan ini adalah sebenarnya posisi dari seorang murid atau pelajar yang memang lazim pada zaman itu duduk di bawah kaki gurunya dan mendengarkan perkataan-perkataan gurunya. Dan itulah cara Maria mengekspresikan cintanya kepada Tuhannya dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, mana yang lebih baik? Marta atau Maria? Umumnya orang beranggapan bahwa Maria lebih baik dari Marta dong, sebab dia lebih mengutamakan Tuhan Yesus karena mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi, bukankah Marta pun juga mengutamakan Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang berbeda? Dan tentu saja Tuhan Yesus menerima kok baik kasihnya Marta ataupun kasihnya Maria. Kita tidak melihat Tuhan Yesus mempermasalahkan itu. Dari sejak awal, tes kita juga tidak memperlihatkan Yesus menyalahkan Marta atau membenarkan Maria.
Yesus memahami bagaimana ekspresi cinta mereka itu berbeda. Nah, justru kemudian Marta yang kemudian memperkarakan sikap dari Maria dan mengajukan komplain kepada Tuhan Yesus. Karena dia merasa dibiarkan sibuk sendiri. Di ayat ke-40 ditulis di sana bahwa Marta sibuk sekali melayani. Nah, menarik kata sibuk sekali dalam bahasa aslinya adalah perispao yang punya dua arti. Pertama, teralihkan dengan kekhawatiran, kegelisahan, atau tertekan. Kedua, terlalu sibuk untuk suatu hal atau kesibukan yang menimbulkan kebingungan. Nah, itu arti dari perispao atau sibuk sekali. Nah, untuk membayangkan Marta yang sibuk sekali, perlu diketahui bahwa dalam tradisi timur, termasuk orang Yahudi pada waktu itu, jenis makanan yang dihidangkan untuk tamu itu mencapai 4 atau 5 jenis hidangan. Nah, bisa dibayangkan ya, memasak 4 atau 5 jenis hidangan. Dan akan lebih lagi banyak jenisnya kalau orang tersebut adalah orang yang penting. Dan kemudian hidangan itu akan disajikan secara berurutan dengan nampan. Dan nampan itu tidak akan dibiarkan ada bagian yang kosong, termasuk sudut-sudutnya. Kalaupun ada bagian yang kosong, maka mangkok-mangkok itu akan ditumpuk ke atas untuk menyiapkan jamuan bagi tamu. Nah, bisa dibayangkan ya seperti apa kesibukan Marta kalau jamuannya sebanyak itu. Nah, apakah itu memberatkan Marta? Ya seharusnya tidak, sebab dia kan melakukannya sebagai ekspresi cintanya, tadi kita lihat. Tetapi masalahnya adalah bahwa fokusnya sudah teralihkan dari kepada cinta kepada Tuhan menjadi tidak nyaman dengan sikapnya Maria. Dia lalu mulai perispao tadi, menjadi gelisah, khawatir, tertekan. Dia lalu tidak bisa memahami bahwa Maria melakukan seperti itu juga sebenarnya adalah ekspresinya Maria di dalam mencintai Tuhan. Marta tidak memahami bahasa cintanya Maria. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, soal bahasa cinta ini ada seorang penulis buku bernama Gary Chapman yang menulis buku berjudul 5 Bahasa Kasih. Dia mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung. Maka orang ini akan mencintai dan merasa dicintai kalau cinta itu diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya kata sayang, kata pujian, kata dukungan, atau kata-kata yang menyemangati. Nah, ada orang yang tipe bahasa kasihnya itu adalah saat-saat mengesankan. Nah, orang dengan tipe ini akan merasa mencintai dan dicintai kalau cinta itu diungkapkan melalui saat-saat yang mengesankan, makan malam bersama misalnya, atau saat-saat kebersamaan yang berkualitas. Nah, orang dengan tipe ini kalau berbicara itu harus dipandang wajahnya atau matanya. Lalu jangan berbicara dengan orang tipe ini sambil melakukan sesuatu, misalnya main HP. Karena dia bisa merasa tidak dicintai atau tidak dimengerti. Dia PK terhadap bahasa tubuh dan juga dia merupakan pendengar yang baik. Nah, ada orang yang bahasa kasihnya itu menerima hadiah. Nah, bagi orang ini, mendapatkan hadiah ataupun memberi hadiah itu adalah ungkapan ekspresi cinta dan membuat dirinya atau orang yang diberi itu merasa istimewa. Nah, tentu saja dia suka dong mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya itu tidak selalu harus sesuatu barang yang mahal. Bisa saja itu mungkin sekadar camilan untuk teman kerja atau juga bisa tidak harus selalu berupa barang, tetapi bisa juga berupa sosok yang hadir atau memberi diri bagi dia. Nah, ada juga orang yang bahasa kasihnya yang keempat itu bahasa kasihnya pelayanan. Nah, apapun yang dilakukan orang lain dengan sukarela untuk meringankan beban kerjanya, bagi dia itu adalah sebuah tanda cinta. Kalau dia seorang istri, dia akan merasa dicintai jika mungkin suaminya atau anaknya membantu pekerjaan rumah misalnya. Nah, seorang anak yang memiliki bahasa kasihnya pelayanan, maka dia akan mudah dan tidak keberatan ketika dia melayani, membantu bersih-bersih rumah dan sebagainya. Karena memang itu bahasa kasihnya. Ada juga orang yang bahasa kasihnya itu sentuhan fisik. Nah, jangan dibayangkan ya kalau bahasa cinta atau bahasa kasih sentuhan fisik itu harus selalu dengan soal berciuman atau berpelukan, tidak. Tetapi dapat berupa misalnya rangkulan penghiburan ketika ada kedukaan atau saudara yang mengalami satu hal yang sedih, teman yang mengalami
satu persoalan, atau tepukan di pundak misalnya untuk menunjukkan kita berempati, atau mungkin elusan sayang di kepala mungkin kalau kepada anak kecil, atau tos yang memberikan semangat ya, dan lain sebagainya. Itu bahasa kasih sentuhan fisik. Nah, apa pentingnya memahami bahasa kasih orang yang berbeda-beda, ekspresi cinta yang berbeda-beda, supaya kita bisa memakai bahasa yang sama jika berrelasi dengan mereka, dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dan seterusnya. Gambaran sederhananya seperti ini. Seperti kita itu menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang Afrika misalnya tidak akan mengerti kalau kita ajak berbicara mereka dengan bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Nah, supaya bisa mengerti bagaimana? Ya kita harus berbicara dengan bahasa Afrika atau bahasa Inggris misalnya. Atau kita tidak bisa berbicara dengan orang Betawi dengan menggunakan bahasa Jawa misalnya, karena mereka tidak akan mengerti. Kalau kita tetap memakai bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh lawan bicara kita, maka yang terjadi adalah relasi kita tentu tidak akan menjadi baik. Kita tidak akan saling bisa mengerti, tidak akan bisa nyambung gitu ya kalau ngomong. Nah, seperti itulah juga bahasa kasih. Memahami bahasa kasih orang lain akan sangat berguna untuk kita bisa nyambung dengan orang lain dalam mengekspresikan cinta. Itu juga bisa menghindari konflik atau ketegangan sebagaimana yang dialami Martha gitu ya. Nah, tips dari saya, jangan kita menuntut orang lain untuk menggunakan bahasa kasih seperti yang kita miliki, karena sekali lagi setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda. Tetapi pelajarilah bahasa kasih orang lain dan berbahasalah dengan bahasa kasih mereka. Mempelajari bahasa kasih yang dimiliki orang lain akan menolong untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dan bahkan penuh kasih dengan orang lain. Selamat memahami dan mengekspresikan bahasa kasih Anda. Tuhan memberkati kita semua.